Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Wasatiyah channel kesukaan pemirsa yang menyajikan pembahasan tentang bagaimana menyikapi problematika kehidupan masa kini dengan visi Qur'ani. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan kelanjutan dari vlog kedua, yaitu tentang sejarah Quran dan sejarah contoh-contoh Rasulullah untuk menyikapi kehidupan masa kini, terutama di era media sosial. Saudara sekalian, suatu saat Rasulullah SAW sangat sedih menyaksikan fakta suku atau Bani Aus dan Bani Khazraj yang sudah siap dengan senjata mereka untuk berperang. Rasulullah menyatakan, akankah kalian meneruskan kebodohan jahiliyah? Inilah asbabun nuzul surat Al-Imran ayat 103 yang merintahkan kita untuk bersatu padu dalam tali agama Allah. Sebagaimana diungkap oleh sejarawan Ibnu Khaldun maupun Max Weber, bahwa salah satu sifat paling negatif dari bangsa Arab jahiliyah adalah sifat ta'assub, fanatisme yang berlebihan kepada kabilah dan keturunannya, sehingga ini menjadi warisan jahiliyah yang Rasulullah perangi, sehingga Rasulullah membawa dari budaya asli Badawah kepada situasi budaya yang menuju puncak peradaban budaya hadarah. Nah, salah satu yang mau kita bahas dalam materinya adalah tentang klaim. Bagian dari hamiyah jahiliyah adalah klaim. Klaim adalah pengakuan sepihak atas suatu pandangan, suatu tafsir, maupun suatu wilayah yang dengan demikian akan merugikan pihak lain atau tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain. Tentu klaim muncul dari perasaan superioritas atas pihak-pihak yang menyatakan klaimnya, karena mereka merasa superior, merasa sombong, merasa kuat, maka kemudian mereka mengklaim bahwa kebenaran adalah hanya miliknya, bahwa ini adalah wilayahnya milik kami, tak peduli orang lain. Itulah kenapa klaim kemudian menjadi pemicu huru-hara, pemicu pertumpahan darah pada zaman jahiliyah, dan menjadi topik yang paling Rasulullah hilangkan dalam rangka membangun peradaban modern. Sejarah klaim dalam Al-Quran demikian banyak sekali. Yang paling utama adalah sejarah klaim bisa kita temukan dari sejarah penciptaan manusia pertama Nabi Allah Adam alaihissalam, di mana iblis telah menentang perintah Allah untuk bersujud hormat pada Nabi Allah Adam alaihissalam. Kenapa? Dijelaskan karena iblis mengklaim bahwa dirinya lebih baik dari Adam karena penciptaan dirinya dari api dan Adam dari tanah. Klaim pun dalam sejarah kita bisa temukan tatkala Fir'aun mengklaim sebagai Tuhan, sehingga dia akan menindas dan memaksa rakyatnya untuk menyembahnya. Kemudian klaim pun ditemukan saat Nabi Musa menjawab kaum Bani Israel bahwa siapakah orang yang terbaik di dunia? Nabiullah Musa sempat menjawab hanya dirinya lah yang terbaik. Klaim pun kemudian dilakukan Abu Jahal dengan pendapatnya bahwa agama kepercayaan dari nenek moyanglah yang paling benar, bukan agama tauhid yang Nabi Muhammad kenalkan. Klaim pun kemudian dibawa oleh Dzulkhuwaisir
seorang penghafal Al-Quran yang ibadahnya lebih bagus dari sahabat lain dalam hal puasa, dalam hal sholat, dalam hal tahajud. Kami kemudian mengklaim tafsir Al-Quran dengan sepihak, bahkan menyalahkan Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga klaim telah menjadi pemicu segala huru hara, pemicu segala pertumbuhan darah maupun perpecahan antara umat. Dan dengan demikian kita bisa melihat, menyaksikan di era saat ini, bagaimana di media sosial kita menyaksikan pihak-pihak yang mengklaim kebenaran sehingga melahirkan paham radikalisme, menganggap orang lain salah dan kafir, pihak-pihak yang mengklaim kebenaran sehingga menafikan prestasi orang lain atau kelompok lain. Bahkan yang paling viral sekarang adalah pihak-pihak yang mengklaim dengan nasab dan kesucian dan keunggulan kemuliaan kelompoknya. Tentu ini kita bisa pahami, tarik kembali kepada pemahaman fisik Qurani bahwa klaim adalah sejarah sejarah kebodohan jahiliyah yang Rasulullah perangi, hilangkan karena menjadi penyebab perpecahan huru-hara dan penyebab pertumbuhan darah antar manusia. Demikian kiranya dengan memahami klaim adalah lahir dari sifat superioritas atau kesombongan, dan klaim adalah pernyataan sepihak yang merugikan pihak lain, dan klaim adalah menjadi sumber perpecahan dan sumber dari segala pertumpahan darah, dan klaim adalah bagian dari kebodohan jahiliyah. Maka mari kita bersama melakukan muhasabah dan menyaring informasi, memilih mana mana yang benar dan salah dari perspektif klaim ini. Demikian untuk sharing di vlog ketiga ini, kita bersama untuk fokus menghindari klaim-klaim yang kita lakukan, baik itu klaim tentang wilayah, klaim tentang kebenaran, tentang tafsir agama, maupun klaim-klaim tentang keunggulan kemuliaan diri pribadi, kelompok, maupun suku, ras, dan lainnya. Cukup sampai di sini, kita lanjut dengan vlog berikutnya, masih dalam channel Wasatiyah yang menyajikan solusi problematika masa kini dengan visi Qurani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.